Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu channel. Alhamdulillah siang hari ini ya, di hari yang cerah ini. Cek Jun sedang berada di salah satu pesantren ya di Kota Palembang, yaitu pesantren Kiai Morgan. Nah, pimpinan daripada Ustadz Mas Agus Korbanyayan Al-Hafiz, mana beliau sudah berapa tahun menggiatkan pondok pesantren Kiai Morgan ini. Tentu saja pondok pesantren Kiai Morgan ini mempunyai ciri khas tersendiri karena pesantren ini memadukan konsep pendidikan secara Islami dan dipadukan juga dengan entrepreneur. Jadi santri-santri ini juga dididik untuk menjadi entrepreneur yang andal karena ini mengambil wasilah ya, mengambil contoh daripada Kiai Morgan, yang bagaimana Ustadz Mas Agus Korbanyayan ini adalah zuriat langsung daripada Kiai Morgan. Nah, di sini juga ada lagi satu kelebihannya ya. Di pondok ini juga selain belajar ilmu agama, ilmu fikih, ini juga melakukan konsep tasawuf, misalnya tasawuf itu lengkap. Nah, jadi lingkungan di pesantren ini juga sangat asli. Nah, untuk kita mengetahui mengenai pondok pesantren Kiai Morgan ini atau biasa disebut PPKM, misalnya PPKM. Jadi ini aku kenal nih. Jadi mungkin kita akan berbincang langsung dengan pimpinan daripada pondok pesantren Kiai Morgan, Ustadz Mas Agus Korbanyayan dan Al-Hafiz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah memberikan keluangan waktu ya, sehingga Cik bisa bersilaturahmi kembali ke pesantren pondok pesantren Kiai Morgan ini. Ini sudah kali ketiga sebenarnya. Jadi pertama kali waktu itu Cik Jun datang bersama keluarga ya, waktu Ustadz promosi ini kita pesantren, jadi tertarik karena Cik Jun dengan Ustadz Yayan ini udah berkawan lama sebenarnya. Nah, yang kedua itu dengan Ustadz Ani ya, jadi sempat kita bikin liputan di YouTube, beredar lama viewer yang ada. Nah, ini ada sesuatu yang menarik lagi yang akan diceritakan Ustadz Mas Agus Korbanyayan karena ada yang akan di-launching di pesantren Kiai Morgan ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita minta keterangan langsung dari Ustadz Mas Agus. Iya, terima kasih banyak Cik Jun. Jadi para pemirsa, pondok pesantren Kiai Morgan ini kita terus berinovasi, berkreativitas ya, karena memang anak santri kita sebagian besar anak yatim duafa ya. Jadi dari 150 santri yang mungkin mondok di sini ada 40 diantaranya anak yatim. Nah, jadi pondok pesantren Kiai Morgan ini jadi punya kekhasan ya, punya program-program. Nah, diantaranya adalah kita mengembangkan entrepreneurship ya. Nah, jadi anak-anak santri yatim tadi kita dorong supaya mereka menuju kemandirian ekonomi. Nah, jadi makanya di lahan pesantren ini pun kita dan lahan ini sekitar 2 hektar. 2 hektar ya, alhamdulillah. Dari lahan itu kita bagi 2. Ada yang lahan untuk wisatawan produktif, ada juga lahan untuk anak santri ya. Jadi dari jembatan tadi jembatan ke kanan itu untuk wisata, sebelah kirinya untuk asrama santri ya. Jadi untuk wisata itu memang kita bikin sebagai tempat anak-anak belajar berwirausaha. Jadi misalnya ini ada di depan kita ini ada puding dogan ya, terus juga ada susu magang ya, dan ada seblak, ada ayam ricis dan lain-lain dijual nanti. Nah, yang masak itu anak santri, usaha-usahanya. Jadi yang dijual di pondok pesantren Kiai Morgan ini merupakan produk asli dari pesantren ini. Tak dari masuk ya. Jadi konsep kemandirian pesantren itu sudah diterapkan sejak dini, Iya, jadi kita sebetulnya itu menggali contoh dari sosok Kiai Morgan. Tadi kan Kiai Morgan itu di abad 1811 sampai 1901 beliau dikenal sebagai seorang alim ulama, penyebar agama Islam, sekaligus beliau seorang saudagar, kaya raya. Nah, sehingga
dari hasil usahanya itulah dia wakafkan untuk 2 buah masjid di Kota Palembang, ya. Terus ada apartemen di Mekah. Nah itulah kita mencontoh itu, ya. Apalagi anak-anak santri kita ini mayoritas anak santri yatim duafa. Betul. Nah, makanya kita dorong supaya anak-anak itu bisa hidup mandiri, ya. Jadi selain dia belajar menghafal Al-Quran, dia juga belajar sekolah formal setingkat SD, SMP, SMA, ya, dengan kurikulum sekolah alam. Nah juga mereka digembleng dari sejak dini menjadi wirausaha, jadi menjadi seorang entrepreneur. Makanya soal tanggal 31 Oktober yang akan datang minggu depan itu kita gerak opening Pondok Marogan, itu wisata Pondok Marogan, ya. Jadi kita mengundang masyarakat umum, ya, untuk sama-sama kita ramaikan di pondok ini, sekaligus bisa menyaksikan ada lomba panahan. Jadi ada lomba panahan, ya, panahan archery, ya, setingkat Sumatera itu, ya, tingkat Sumatera. Jadi pesertanya bukan hanya dari Palembang, ya, yang sudah terdaftar kurang lebih ada 213 peserta, berarti cukup banyak. Jadi saya lihat datanya ada dari Lampung, ada dari Medan, dari Padang, ya, dari Bengkulu, dari Sumatera, ya. Berarti artinya sudah jalan ini. Iya, jadi mereka pun nanti yang dari luar Palembang akan menginap di pondok. Makanya kedatangan mereka itu kan kita betul-betul ambil peluangnya anak-anak bisa menjajakan produk-produknya. Ya. Tapi ini lomba panahan ya, iya. Itu kan ada launching juga sering, launching wisata ya. Iya. Nanti turun mengundang masyarakat ya untuk hadir ya. Kita undang, kita terbuka untuk umum dari pagi sampai sore, dan sebetulnya sejak tanggal 31 Oktober itu grand opening, berarti setiap hari akan terbuka ini, siapapun bisa berwisata di pondok ini, ya. Yang ibu-ibu bisa wisata religi, kan, pengajian di sini. Bagi anak-anak sekolah bisa wisata edukasi di sini, karena ada playbox, ada outbound, sarana outbound di sini, ada playground. Jadi keseruan. Kita bisa mengajak keluarga, wisata di sini, ya. Iya, untuk menikmati suasana di pinggir sungai Betutu, kan, makan-makan di pondok. Kita siapin ada rumah lumbung, ada gazebo. Artinya sebenarnya ini cukup menarik konsep yang ditawarkan untuk pesantren Kiai Modern ini. Iya, kita beda. Kayak di Palembang belum ada seperti tahun Cik Jun, belum ada. Iya, kita sebenarnya ingin melihat peluang. Terus juga sama sebenarnya the power of kepepet. Iya. Memang kalau kita kepepet tuh kreatif itu muncul. Karena lagi kondisi pandemi ini, ya. Nah, sebenarnya semua orang kan lagi krisis. Nah, kita namanya santri, ya kan, kita di santri kemarin, ya kan, kita ditanamkan harus eksis di tengah krisis. Terlebih lagi kondisi pesantren ini sedang lagi proses mencari membangun. Iya, jadi pemirsa CC Channel, ya, kalau kita perhatiin tadi ya di lokasi ini kan alhamdulillah ya, sudah banyak ya fasilitas dari pesantren Kiai mulai banget, masjid udah mulai bagus. Kemarin ada ini saya lihat sudah lihat bagus, asrama putri, putra. Nah ini mungkin akan menambah ke fasilitas dari pesantren yang lain. Dan memang pas tanggal 31 Oktober juga kita lakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama lah, untuk pembangunan gedung asrama lagi 15x20 3 lantai. Berarti ada yang diundang kalau groundbreaking. Makanya kita mengundang Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Insya Allah hadir, Iya, mudah-mudahan dia hadir. Terus Bapak Wali Kota Palembang, Bapak dari Kapolda, Pangdam. Nah, kita undang semua para pemerintah, karena target kita tuh untuk 2027 ya, visi besar dari Pondok Pesantren Kiai Marogan, kita akan menampung santri yatim sampai 1000 santri yatim 2027. Iya. Wah, ternyata mulia sekali bisa berarti. Masih ada 6 tahun lagi. Tapi insya Allah kalau kita awal mudah. Amin. Kalau sekarang kan di 2021 ini
baru 40 anak yatim di sini. Kita ini santrinya ada laki-laki perempuan ya? Iya, laki-laki ya. Jadi tetap menerima sampai sekarang kalau masih menerima ya. Makanya kita sebetulnya kekurangan asrama. Tapi kalau mau menerima mau cuma kasih yang santrinya. Iya, kan kalau di Palembang ini kita istilahnya tuh nggak tega ya kalau anak itu tinggal berintimidasi kan. Makanya dia harus nyaman tempat tinggalnya, apalagi anak-anak yatim ya kan, kita nggak mau anak-anak itu istilahnya asal-asalan gitu. Makanya kita adakan peletakan batu pertama, ya mudah-mudahan ya bisa banyak orang yang bisa mau setahun wakaf itu. Iya. Sebenarnya ini pemirsa di Jalan sebagai informasi, Ustadz Fauzan Yayan ini pelopor rumah tapis di Palembang sebenarnya di awal-awal dulu. Mungkin banyak dari bimbingan juga Ustadz Yusuf Mansur. Jadi merampanglah dulu rumah tapis di Palembang sampai ke Sumatera Selatan. Nah, melanjutkan estafet dakwah tadi Ustadz Fauzan Yayan bikin pesantren tapis sekarang. Alhamdulillah. Nah ini jadi kita udah ada lahan sekitar 2 hektar ya, terbuka peluang bagi pemirsa channel yang ingin mewakafkan bagian hartanya berinfak sodako ya ke pesantren ini. Bahkan ada paket wakaf sebagai paket infak sebenarnya. Sering di Ustadz sharing ya. Apa aja tuh Ustadz? Iya, jadi kita tuh ada namanya wakaf berjamaah. Bangun satu gedung itu kan, kalau orang sendirian ya seperti kayak Maroka dulu. Bisa. Yang orang mencabarkan usaha. Tapi kalau bagi masyarakat umum ya kita bisa berjamaah. Ya mulai dari ada yang 50.000. Satu saksemen diterima ya. Makanya kita di pondok ini terasa betul kebersamaan ya, berjamaah itu, karena yang bangun ini bukan orang 1-2 ya, ribuan ya. Ini makanya kadang ada yang datang ke sini ya, ada ibarat pedagang, ada yang petani ya, yang mereka itu ikut berdonasi, berwakaf ya, bawa satu sak semen, ada yang membantu bata, pasir dan lain sebagainya. Nah, makanya karena itu tadi kita santrinya sudah ada ya, sedangkan bangunannya kan harus ada. Betul. Terus insya Allah sampai tahun 2027 untuk menampung santri sampai 1000 yatim tadi, itu asramanya juga harus banyak. Jadi kita tanggal 31 Oktober ini berarti minggu depan, minggu depan ya. Kan ada grand opening katanya. Sama apa? Peletakan batu pertama ya, jadi grand ya. Terus juga nanti ada lomba panahan. Nah, jadi pemirsa channel jangan lewatkan ya kesempatan itu di event di minggu depan ya. Karena pada itu ada event-event yang menarik ya. Ada juga lomba panahan, ada juga peresmian wisata religi Pondok Pesantren Program ini ya. Nanti di sebelah sana bagian kanan dari jembatan ya. Jadi memang konsep dakwah Kiai Morgan itu dipakai benar sama Ustadz Fauzan Yayan nih, selain contoh karena panutan sebenarnya. Selalu kita mengenang kebaikan beliau kan, manakib dibacakan ya kan. Nah, makanya ya kebaikan dari para pendahulu kita itu kita contoh kan. Nah, dan memang terasa relevan ya, sesuai dengan kondisi sekarang ini, di mana ya kita ustadz ya kiai atau ulama ya juga harus eksis juga ya. Karena kita istilah itu maisha itu ya, pencarian kita hidup tetap di mana, jadi kita bisa ini kan kalau punya pencarian yang mantap, sebenarnya fokus dakwah pun lebih bagus ya gitu kan. Kita juga kan namanya pondok pesantren ini sosial, jadi santrinya kita prioritaskan anak yatim duafa yang mondok di sini kan. Nah, jadi ya dari apa yang sudah ini ya, ibaratnya kalau kita tidak menjadi pengusaha, jadi entrepreneur ya,
santri-santrinya kita dorong jadi entrepreneur, ustadznya juga jadi entrepreneur. Nah itu kan akan kesulitan untuk bisa meraih atau memperoleh pendidikan yang berkualitas, ya kan? Sedangkan namanya guru-guru tadi, mereka juga harus itu eksis juga, ya kan? Baik, mereka punya keluarga. Makanya kita Bismillah lah, kita canangkan pesantren ini jadi pesantren entrepreneur, ya. Jadi pemirsa JJ Channel ya, jadi jangan ragu-ragu ya untuk datang ke Pondok Pesantren Kiai Imam Rogan ya di tanggal 31 Oktober itu akan ada grand opening ya, dan juga peletakan batu pertama, serta ada event akbar lah yaitu panahan, dimana panahan ini ada sebuah sunnah rasul. Nanti menarik bagi pemirsa yang pengen mengetahui bagaimana teknik memanah ya, itu kan yang ikut nih rata-rata nih sudah bisa memanah. Jadi hal yang sangat menarik di minggu depan itu yang disajikan, dan juga nanti bisa berwisata. Untuk sambil berwisata bisa menikmati suguhan ya, menu ya, ada istilah ada satu di sebenarnya yang dulu yang netop di Marogan itu Marogan, mancing, restu dan dogan. Nah itu ceritanya beda. Jadi memang yang kalau di Palembang setahu Cek baru di sini ini pertama kali di dogan. Ini boleh kita buka ada mungkin pemirsa belum ada yang belum tahu ya, ada puding dari dogan. Nah, ini benar-benar luar biasa nih rasanya nih. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini jadi dogan dipadukan dengan agar-agar ya. Nah ini kan pas dengan cerita Kiai Rogan kan. Iya, ada ini maksud ada apa? Ada ikannya. Jadi kalau di Kiai Rogan itu di dalam dogan ada ikan seluang, ya kan? Ini di dalam dogan ada puding. Nah, nih bisa dilihat ya. Ini puding ini dipadukan dengan agar-agar, dengan air dogan itu sendiri. Karena kita begitu Cejun nikmat ya, ini memang masih terasa nih cita rasa air dogannya itu. Mana rasanya? Segar-segar nih. Habis yang panas-panas ini makan ini terasa benar tuh di tenggorokan ini segar benar nih. Jadi ini kan ibaratnya tuh kita nyontoh dari Kiai Rogan ya kan, ini milenial kan. Kalau ada ikan seluang kan kaget. Disesuaikan dengan zaman. Iya, disesuaikan dengan zaman. Jadi alhamdulillah Mas Bice ada satu lagi nih. Jadi ini namanya susu mangga. Ini produk ini benar-benar asli ya, produk buatan daripada santri Kiai Rogan yang sudah lulus dari sekarang sudah melanjutkan ke kuliah. Jadi ini alhamdulillah launching produk susu mangga. Nah ini belum ada nih di Palembang. Jadi alhamdulillah ini termasuk yang pertama kali menikmati ini. Jadi susu dipadukan dengan mangga, luar biasa kan? Ya, kita jual yang alami jadi kan insyaallah halal dan thayyiban ya kan. Jadi selain halal juga baik untuk kesehatan. Karena lagi kondisi pandemi harus tetap ini kita jaga, selain iman juga ya. Betul. Kekebalan tubuh juga biar sehat zahir dan batin ya kan. Alhamdulillah ya, kita harapan kita ya dengan adanya event minggu depan ya, untuk grand opening wisata Kiai Imam Rogan, dan ada juga lomba panahan, itu bisa membuat pondok pesantren Kiai Imam Rogan ini lebih besar lagi. Tentunya mengundang masyarakat banyak dan juga bisa mengetuk hati para pemirsa JJ Channel serta masyarakat yang hadir nanti untuk menyisikan sebagian hartanya untuk berinfak dan wakaf untuk pembangunan daripada pondok pesantren Kiai Imam Rogan. Karena kita perhatikan ya, fasilitas di pondok Kiai Imam Rogan ini ya masih dalam tahap pembangunan. Jadi terbuka sekali untuk kita semua untuk ladang beribadah. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi
ya kami terima kasih banyak kepada para donatur, para orang tua asuh, para pewakaf ya di Palembang ini memang luar biasa ya, mungkin karena spirit atau ajaran dari Kiai Maraben juga. Mereka itu nyebutnya kalau mau nyumbang itu berwakaf. Ya, wakaf, ya, wakaf. Mau dia misalnya mau nyumbang apa namanya makanan, mau nyumbang uang, ya kan nyebutnya wakaf. Ya kan? Nah, makanya ini yang asli itu ajaran dari para kiai-kiai dulu ya. Nah, jadi pamungkas masih. Pamungkas memang istilahnya tuh nomor 3 dari ini wacana wakaf tuh di Sumsel ini di Palembang ini nomor 3 seluruh Indonesia. Iya. Di Palembang ini. Iya, jadi jumlah wakaf itu. Iya, paling tingginya. Masuk berarti luar biasa Palembang ini. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita sering melihat ya kita orang tua dulu ya kan, maka ya menyisihkan sebagian harta untuk jadi amal jariah mereka. Ya, makasih banyak Cik. Alhamdulillah. Ya kami juga Ustadz terima kasih bisa bersawal setelah kembali ke Pondok Pesantren Kiai Maraben ya. Jadi tentu saja bernostalgia lah. Dan kalian baca hadis baru gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang memang udah ya paling demen di sini. Ada perahu Ustaz ya. Ada apa? BBBK, Flying Fox. Iya. Ada mana? Dan kalau mungkin insya Allah kan kalau ada rezeki kasih baca buku dong. Mudah-mudahan ada namanya Pak Gubernur kan ada. Jadi kalau lewang memarah itu kan buku dong. Iya. Itu tinggal dari lewangnya tuh. Jadi misalnya di channel alhamdulillah ya kita sudah sama-sama ya mengupas mengenai Pondok Pesantren Kiai Maraben yang akan kita event yang akan terselenggara minggu depan itu akan berjalan sukses ya, berkah ya. Itu saja senantiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, terus pandemi itu tidak berakhir. Tentunya saya nanti para pemirsa Sejuk Channel yang hendak datang ke Pondok Pesantren Kiai Maraben maupun bersama keluarga itu harap tetap menerapkan prokes ya, karena nanti akan banyak arah ya. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker ya. Karena kita juga pengen juga pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillah kita sudah kayaknya melandai sudah. Mungkin yang sudah karena baik ya. Insya Allah ke depan kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Sejuk Channel, jangan lupa like dan subscribe Sejuk Channel dan nantikan konten-konten Sejuk Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sejuk Channel, jangan lupa saksikan lomba panahan di Pondok Pesantren Kiai Maraben tanggal 31 Oktober 2021. I love Maraben.